Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra, NPM 1840102082 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengeringan ikan. Teknik yang pertama, teknik pengeringan ikan dengan sinar matahari. Cara tersebut sangat sederhana sehingga siapa saja dapat melaksanakannya tanpa bantuan alat apapun. Keuntungan dari teknik pengeringan ini tidak diperlukan penanganan khusus dan mahal, serta dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun kelemahan dari teknik ini berjalan sangat lambat sehingga terjadi pembusukan ikan sebelum ikan kecil. Kedua, pengeringan mekanis. Alat-alat di atas masih bergantung dengan cuaca dan iklim. Oleh karena itu, dibuatlah alat mekanis yang tidak bergantung pada alam. Untuk mencari alat pengering yang praktis, murah, dan dapat dilakukan terus-menerus dengan hasil yang cukup baik, menggunakan pengeringan mekanis. Keuntungan dari pengeringan ini dapat dilakukan terus-menerus. Kapasitas alam pengering besar. Pengeringan mekanis. Alat-alat yang di atas masih diperlukan cuaca dan iklim. Pengering tipe bak digunakan untuk mengeringkan hasil pertanian menggunakan biji-bijian. Bahan yang diletakkan di suatu bak yang dasarnya berlubang-lubang untuk melemahkan udara panas. Bentuk bak yang digunakan adalah persegi panjang dan ada juga yang berbentuk bulat. Kelima, pengering tipe rak mempunyai bentuk persegi dan di dalamnya berisi rak-rak yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan. Ukuran rak yang digunakan bermacam-macam. Ada yang luasnya 200 cm, ada juga yang 400 cm. Luas rak dan besar lubang bergantung pada bahan yang dikeringkan. Terowongan. Alat tersebut digunakan untuk pengeringan bahan dengan bentuk dan ukuran seragam. Biasanya bahan yang dikeringkan ditebarkan dengan tebal lapisan tertentu di atas baki. Jarak antara baki sedemikian rupa sehingga memungkinkan udara panas dengan bebas dapat melewati tiap baki sehingga pengeringan dapat seragam. Pengering beku. Pada pengeringan beku sangat kecil kemungkinan terjadi kerusakan bahan karena pada suhu yang rendah kecil sekali peluang terjadinya pembusukan. Pada pengeringan beku, perpindahan panas ke dalam daerah pengeringan terjadi secara konduksi, radiasi, atau keduanya. Pengeringan dengan sinar inframerah. Sinar inframerah sudah ada sejak tahun 1960-an. Digunakan dalam industri perikanan untuk mengeringkan dan merebus ikan. Sinar tersebut mempunyai panjang gelombang sekitar 0,76 hingga 400 mm tergantung pada temperaturnya. Semakin pendek gelombangnya, sinar inframerah memberikan panas yang sanggup menembus kulit ikan karena dipantulkan dinding-dinding kapiler, bukan dengan permukaan kulit ikan. Pengering dengan rumah kaca. Pengering rumah kaca pada prinsipnya merupakan ruang yang tertutup oleh dinding atau atap transparan, sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam. Udara padat dalam ruang tersebut ditangkap sehingga suhunya makin tinggi, lebih tinggi dari suhu udara di luar ruangan tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai produk fermentasi. Yang pertama, ikan peda. Ikan peda merupakan produk fermentasi dengan bahan baku ikan. Pada umumnya dibuat untuk ikan yang berkadar lemak tinggi. Jenis ikan yang dapat diolah misalnya ikan selar, layang, dan kembung, maupun ikan mas. Pengolahan ikan peda antara lain
adanya sortage terhadap bahan baku, proses penggaraman, fermentasi, dan pematangan. Tahap fermentasi dapat dilakukan selama 1 minggu sampai beberapa bulan tergantung cita rasa yang diinginkan. Terasi merupakan produk perikanan yang berbentuk pasta udang reborn, yang merupakan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan terasi yang berkualitas baik. Kandungan padatan protein sekitar 27 hingga 30%, air sekitar 50 hingga 70%, dan garam 15 hingga 20%. Mikroba yang ditemukan pada produk akhir yaitu jenis Flavobacterium. Terasi yang mempunyai kadar air 26 hingga 24% adalah terasi yang paling bagus digunakan. Ketiga, kecap ikan merupakan produk fermentasi ikan yang memiliki cita rasa yang berbeda dengan kecap yang dibuat dari kacang kedelai. Warnanya bening kekuningan sampai coklat muda dengan rasa asin yang mengandung senyawa-senyawa nitrogen. Jenis bakteri yang berperan dalam pembuatan kecap ikan contohnya yaitu AS coagulans. Keempat, bekasam. Bekasam merupakan produk olahan ikan yang dengan cara fermentasi yang rasanya asam. Olahan tersebut banyak dikenal di daerah Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Ikan yang dapat digunakan sebagai bekasam merupakan jenis ikan air tawar seperti ikan lele, ikan mas, dan gabus, dan juga ikan mujair. Wadi adalah salah satu produk ikan awetan yang diolah secara tradisional dengan metode penggaraman dan dilanjutkan dengan proses fermentasi. Wadi adalah ikan yang masih utuh namun menghasilkan aroma fermentatif. Bentuknya tidak mengalami perubahan atau tetap serupa dengan bahan baku yang merupakan salah satu olahan tradisional Kalimantan Selatan.